Hai guys, balik lagi deh dengan gua Reza dari Honda Bandung Center. Yes, di tahun 2025 ini, tepatnya di bulan Juli, setelah adanya Accord, Civic, CR-V, HR-V. Nah, ini ada produk kelima Honda di elektrifikasi yang hadir kembali di Indonesia ya. Tentunya teman-teman mungkin sudah melihat juga unitnya karena sebetulnya sudah diperkenalkan dari jauh-jauh hari dari tahun lalu, tapi di Gias 2025 ini dia hadir secara resmi dan dijual resmi, yaitu Honda Stepwagon eHEV. Saya senang sekali ya, karena memang model UMPV, Upper MPV Honda ini pertama kali untuk keluarga tuh sebetulnya di luar udah di generasi ke-6 ya, tapi pertama kali di Indonesia dengan konsep yang baru, yang fresh, hadir kembali tuh mobil Honda yang punya sliding door, ini menjadi angin segar gitu. Sekaligus kalau kita lihat modelnya memang dia kan desainnya boxy tapi modern, kayaknya cocok banget ya dipakai untuk di kota-kota Indonesia, untuk keluarga modern dan tentunya mengusung teknologi elektrifikasi yang relevan. Jadi bisa dipakai di kota besar maupun juga ke daerah-daerah gitu. Yuk langsung aja kita lihat detail dari si Honda Stepwagon eHEV. Nah, kalau dari tampak depan nih, karena dia mobil MPV, ya yang mengutamakan keluasan, tentunya desain boxy itu menjadi pilihan yang tepat gitu ya. Tapi Honda ini pinternya ya, dia dengan boxy yang modern tidak meninggalkan kesan sportinya gitu ya. Jadi saya sih membayangkan mobil Stepwagon ini bakal tetap menjadi ciri khas mobil Honda yang timeless gitu ya, yang enak dilihat beberapa tahun kemudian gitu. Oke, kita lihat dulu ke bagian depan. Di bagian atas tentunya dia terdapat radar dari Honda Sensing ya, kamera Honda Sensing karena mobil ini sudah dilengkapi dengan Honda Sensing. Lalu juga di sini ada dua buah wiper dan kaca depan yang besar gitu ya. Jadi visibilitasnya pasti saya bayangkan akan sangat baik ketika kita lagi mengendarai mobil ini. Dan kalau kita lihat ke bagian grill, bagian depan mobil ini ada garis berwarna chrome yang memanjang dari kanan ke kiri menambah kesan tegas sebuah mobil MPV, dan juga di bawahnya ada grill dengan desain titanium grey yang aerodinamis dan sporty, dan di bagian tengahnya ya dia membawa identitas Honda yaitu hybrid ya dengan warna biru di sekelilingnya. Lalu di bagian bawah ya terdapat 4 buah sensor parkir di bagian depan ya, dan di bagian bawah sini ada fog lamp yang sudah LED, dan tidak lupa untuk lampu kanan kiri dia sudah teknologinya juga sudah full LED dengan LED sequential turning signal, sehingga desain bagian depan sudah modern dan teknologinya juga futuristik ya. Oke, luar biasa. Oke, kita langsung aja lihat ke bagian samping. Yuk, ada apa lagi di samping? Nah, untuk bagian samping nih ya, karena ini mobil MPV tentunya butuh dimensi yang luas gitu ya. Mobil ini memiliki dimensi dengan panjang 4,8 meter, lalu juga dia tingginya 1,7 meter dan lebar 1,5 meter. Jadi ini sangat mengakomodir sekali ya. Bahkan teman-teman nanti bakal ngelihat dari bagian samping itu mobil ini memang terlihat lega gitu ya. Nah, ada satu fitur menarik ya yang saya temukan dari si Honda Stepwagon ini, yaitu pada saat kita berbelok dari samping, si lampunya ini akan mengeluarkan cahaya LED gitu ya untuk menambah visibilitas. Ini cakep banget sih Honda sih. Dia penempatannya taruh di pinggir ya. Lalu kita ke bagian bannya nih ya. Jadi bannya di sini dia menggunakan Goodyear dengan profil ban di sini adalah 205/60 dengan ring 16 inch ya. Jadi dia ring 16 yang menggunakan velg dengan model two-tone ya. Di sini metal gun yang sporty gitu ya. Lalu kita ke bagian atas. Nah, ini nih ya. Pilar A-nya nih cakep banget ya karena dia pipih. Jadi saya bakal membayangkan ini pada saat kita driving gitu ya, visibilitasnya sangat baik gitu ya. Karena di sini besar kaca di pilar A-nya. Lalu juga di spionnya sudah ada teknologi pelipatan otomatis juga ya, auto retract dengan lampu LED, dan ada tambahan kaca di bagian bawah untuk menambah visibilitas. Nah, lalu untuk bagian samping tentunya mobil ini menggunakan sliding door ya, kanan dan kiri. Tapi saya tidak akan bahas lebih jauh ya, nanti saya akan bahas. Saya mau ke belakang dulu nih, karena di bagian belakang, di tangki bensinnya ini bisa menampung sejauh 52 liter. Artinya kalau dengan konsumsi BBM rata-rata itu mobil ini karena dia hybrid ya, hybrid Honda yang canggih dan irit, itu klaimnya kalau di model Hongkong sana itu bisa sampai 1:18 atau 1:20 km per liter.
Artinya kalau 20 km per liter dikali 52 bisa sampai 1000 km jarak tempuh dari mobil step wagon ini. Jadi luar biasa irit banget ya. Oke, kita bisa melihat bagian samping kaca yang tegas dari depan ke belakang, tarikan garisnya menambah kesan yang tegas ya dari sebuah MPV si Honda Step Wagon ini. Yuk kita langsung aja lihat ke belakang, karena di belakang ada fitur ajaib nih yang nggak ada di mobil Honda lainnya. Yuk kita lihat di bagian bagasi. Oke, nah kita di bagian belakang nih. Penasaran ya ada fitur apa? Bentar. Kita di bagian luar dulu ya teman-teman ya. Jadi kalau bagian luarnya sendiri, ya bagian atas terdapat spoiler, lalu ada high mount stop lamp, dan kaca yang sangat besar sekali sehingga memberikan visibilitas yang baik lah buat si driver dan penumpang dalam. Lalu juga ada rear defogger dan ada rear wiper, dan di bagian tengah kita melihat ada garis chrome yang manis sekali dipadukan dengan aksen modern dari si Honda Step Wagon ini sangat pas gitu ya. Dan kita lihat di bagian kanan dan kiri ini terdapat lampu yang memanjang dari atas ke bawah dengan teknologi full LED nih teman-teman ya. Jadi sudah sangat futuristik, lalu juga ada logo Honda berwarna biru, di sebelah kiri ada Step WGN ya, namun kita bacanya Step Wagon ya. Dan di bagian kanan ada identitasnya yaitu Spada ya. Jadi untuk varian yang masuk ke Indonesia hanya ada satu varian, Step Wagon Spada ya, dan juga identitas eHEV ya, Hybrid Electric Vehicle. Dan di bagian tengah terdapat kamera parkir juga, lalu di bagian bawah ada 4 sensor parkir yang terintegrasi, dan juga kita bisa lihat, nah mungkin ke dalam kali ya. Ini saya pengen penasaran nih, soalnya di bagian dalam ya, saya pengen tunjukin ya fitur yang unik ya, fitur yang canggihnya ya. Jadi di sini mungkin sebelum kita lihat ke dalam, di bagian bagasinya dulu kali ya. Di sini ada tombol untuk mengatur ketinggian juga ya. Dan nah ini kita bakal melihat disuguhkan dengan pemandangan bagasi yang luas nih, dalam banget ya. Jadi untuk Step Wagon ini sendiri ya, dengan kondisi seperti ini, baris ketiga tidak terlipat, itu dia bisa menampung sampai 379 liter ya. Tapi kalau baris ketiganya dilipat ya, ini bisa sampai 971 liter ya, jadi luas banget ya. Nah melipatnya pun dia unik ya. Di sini kita punya namanya Magic Seat Storage ya. Jadi dengan sekali sentuh set gitu, mudah banget ya. Ini tinggal ditarik, dorong, nah turun ke bawah. Jadi no effort, praktis, dan juga lega gitu ya. Kita bisa menyesuaikan barang bawaan kita di sini ya. Dan di sebelah sini kita melihat ada kotak toolkit juga ya untuk menaruh barang, dan ya ini untuk bepergian jauh ya. Kita duduk di sini bawa-bawa barang bersama keluarga kita. 7 orang, orang tua, ini sih udah nyaman banget sih ya, si Step Wagon ini. Yuk, kita langsung lihat ke bagian samping, kita tahu gimana sih naiknya, gimana sih rasanya duduk di baris kedua. Yuk. Nah, di bagian samping nih teman-teman, tadi aku lupa nyebut nih, kalau untuk bannya sendiri, dia sudah double disc brake ya, dengan teknologi pengereman, ABS, EBD, ya, jadi sudah sangat mumpuni lah. Dan juga dengan suspensi McPherson Strut dan S-Shifter Beam, memberikan kenyamanan dan fleksibilitas yang luar biasa untuk mobil MPV ini. Oke, sebuah Honda Step Wagon, sliding door, dan elektrik. Nah, ini yang spesialnya ya. Kenapa? Karena di sini dia, kalau kita lihat remote-nya, ya, kita bisa membuka si sliding door dari remote-nya, berbeda dengan remote Honda yang lainnya, tapi juga kita bisa hanya dengan sekali sentuh aja nih, ya. Kita sentuh di bagian sini, ya, lalu otomatis pintu sliding door-nya terbuka, ya. Dan yang menarik, karena mobil ini punya wheelbase 2,8 meter, artinya ruang kabin itu akan sangat luas. Dan dengan ground clearance 151 mm, memberikan kemudahan. Ya, kemudahan masuk ke dalam tuh tidak perlu ngangkat-ngangkat gitu ya, tidak perlu effort. Ya. Dan di pintu baris pertamanya pun kita cukup membuka dengan sekali sentuh saja, dan seperti ini ya. Jadi ini luas ya untuk akses masuk ke dalamnya. Oke. Jadi nyaman, kita tes lega nggak nih ya, karena sebuah mobil MPV harus lega dan nyaman. Yuk kita masuk ke bagian dalamnya. Nah udah di dalam nih baris kedua dari Honda Step Wagon ya. Kesan pertama sih luas banget, lega banget ya. Interior didominasi warna hitam, kesan sportinya dapet banget. Lalu kaca samping, depan, belakang itu lega banget ya. Jadi berasa luas banget duduk di sini ya. Lalu ini posisi saya duduk di baris kedua nih ya. Mobil ini nilai tambah, nilai plusnya adalah di baris keduanya ini ya, karena dia punya captain seat with ottoman ya. Jadi kursi baris keduanya
untuk 2 penumpang ya, ini kita bisa atur 3 pengaturan nih teman-teman ya. Kalau di sini untuk si reclining-nya ya, maju mundur bahan ya. Lalu juga ini kalau kita tekan sekali nih ya, ini bisa maju mundur ya. Kurang nih ya, kita naikkan lagi sampai mentok. Nah, ini bisa mundur juga nih jauh sampai ke belakang. Sampai ke samping juga nih. Tuh, sampai ke samping ya. Wah, ini jadi kita benar-benar bisa menyesuaikan kebutuhan kita di dalam kabin ini ya, mau berdekatan atau kalau lagi marahan mau jauhan bisa diatur nih, kita jauhkan posisi tempat duduknya. Oke. Dan ini aduh, dari mulai headrestnya yang tebal ya, lebar loh, ini lebar loh ya, jadi nyaman ya. Dan oh iya, satu lagi nih, si kakinya nih otomatis ya di bagian bawah. Nah ini nih, kita kalau naikkan nanti bisa rebahan banget selonjoran ya, jadi kalau di full ke belakang nanti bisa selonjoran. Oke, lalu kita sebagai penumpang baris kedua, kita juga bisa mendapatkan sebuah fitur kepraktisan. Ada meja ya, di sini bisa menaruh tempat minum ya, lalu di sebelah pinggir kanan kirinya juga ada hooknya, dan juga ada pegangan di sisi penumpang, dan ini ada tombol juga untuk membuka pintu si electric sliding door-nya. Di bagian atas kanan kiri itu terdapat ventilasi AC, lalu juga pegangan. Dan juga untuk ngecas nih ya, jadi untuk pengecasan juga disediakan di masing-masing bangku ya. Setback pocket juga tersedia. Lalu juga tangan ya, di sini handrest juga tersedia di sebelah kiri. Jadi lebih comfort lagi, dan tidak lupa juga ada sabuk pengaman yang lengkap sisi kanan maupun kiri, dan ada ISOFIX tether juga ya. Dan untuk menambah kesan privasinya ya, tentunya di mobil ini juga dilengkapi dengan sunset nih ya. Jadi ada tirai juga di sisi kanan kiri ya, untuk privasi kita sebagai penumpang. Oke. Dan untuk material-materialnya sih di bagian pintu kita bisa menemukan material-material yang mewah ya, seperti soft touch juga, dan juga kenyamanan lah di sini ya. Jadi emang mobil ini sih didesain paling nyaman sebetulnya duduk di baris kedua ya, karena dengan ada kursi ottoman ini. Oke, kalau gitu mungkin kita pengen tahu rasanya gimana nih duduk di baris pertama sebagai driver. Yuk kita lihat di baris pertama. Nah, sebelum kita ke baris pertama, baris ketiga dulu kali ya. Kita pengen tahu nih kan, orang dewasa duduk di baris ketiga gimana rasanya. Nih, berasa banget leganya ya. Dan emang baris ketiga ini didesain buat 3 orang nih, karena ada 3 headrest ya. Terus juga kenyamanannya ya, nggak perlu khawatir nih, karena kita ada triple zone auto AC nih. Jadi ada AC tuh di bagian atas, lalu juga ada lampu juga yang sudah LED. Dan sebagai penumpang di baris ketiga, kita akan dimanjakan dengan kompartemen yang banyak sekali ya. Kita bisa naruh botol minum, lalu juga pengecasan, lalu juga duduk di jok yang empuk dan berbalut kulit gitu ya. Jadi ini nyaman banget sih. Nah ini ya, duduk di baris pinggirnya, di tengah ya, dan juga safety juga tetap ada karena dilengkapi juga dengan safety belt ya. Jadi untuk baris ketiga sih no worry banget buat orang dewasa yang duduk baris ketiga. Langsung kita duduk di baris pertama. Yuk, baris pertama. Nah, udah ada di baris pertama nih dari Honda Step Wagon. Kesan pertama, it's like not Honda sebetulnya ya. Karena rada-rada beda desain dashboardnya dibandingkan Honda-Honda yang ada di Indonesia pada umumnya. Karena konsep dashboardnya sendiri dia open dashboard gitu ya. Ini yang dulu sempat ada di Freed gitu ya. Dan akhirnya hadir kembali gitu ya. Ini yang fresh gitu ya. Lalu mungkin pertama kita ke pintunya dulu kali ya. Dari pintunya sendiri kacanya lebar dengan ada airbag total. Ada 6 buah airbag di mobil ini. Lalu juga desain ini ada material lembutnya juga ya, soft touch-nya di sini. Lalu juga untuk pengaturan pembuka kaca dia auto hanya untuk sisi drivernya. Lalu di sini sebelah depan, nah ini depan banyak sekali ruang penyimpanan ya, atau storage ya di sini untuk menyimpan cup holder, menyimpan koin. Lalu juga di sini ada untuk tombol di kanan bawah 2 ini untuk membuka sliding door bagian belakang, mengatur kecerahan lampu, pembuka bagasi, VSA. Lalu untuk pengaturan tempat duduknya sendiri, dia bisa diatur maju mundur ya, masih manual ya di sini ya. Nah ini posisi duduk saya, oke. Lalu untuk setirnya sendiri, di sini dia menggunakan material kulit nih ya teman-teman ya. Jadi nyaman digunakan dengan pengaturan posisi setir itu tilt dan teleskopik. Ya nice, bisa maju dan mundur. Lalu untuk si panel meter cluster sendiri dia ukurannya cukup besar, dia 10,2 inch. Di sini sudah sangat lengkap untuk pengaturannya, dari mulai kita bisa melihat si hybridnya, lalu juga di sini pintu dan lain-lain, Bluetooth, radio tersambung, terkoneksi, Honda Sensing juga di sebelah kanan, sebelah
Belakang kemudi ada untuk 2 buah ini untuk deceleration pedal shift, memaksimalkan pengecasan. Lalu untuk tuas lampu kanan, kiri untuk tuas wiper dan lain-lain. Lalu di sebelah tengah, nah ini nih ya, tengah ini yang unik nih, kita menemukan button transmission di sebelah sini ya. Jadi unik ya, tidak ada tuas seperti itu, tapi bentuknya dia tombol ya di sini ya, untuk parkir, maju, mundur, netral maupun drive dan back ya. Lalu juga untuk mode berkendara ada tambahan satu mode Econ ya. Jadi hanya ada Econ dan normal mode saja. EPB dan brake hold di sini tersedia. Pengaturan AC juga ada di sebelah sini. Nah, tapi yang uniknya ya di Stepwagon ini dia mempunyai indikator kualitas udara yang ada di kabin. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini ada PM 2,5, ada hijau, kuning dan merah. Kalau hijau rada-rada kuning, nah itu normal. Tapi kalau udah merah itu berarti kualitas udaranya di kabin sudah kurang baik lah seperti itu ya. Lalu pengaturan AC. Dan di bagian tengah ada audio dengan ukuran 8 inch yang sangat lengkap. Ada radio, Bluetooth, Apple CarPlay, dan Android Auto yang kabel. Lalu juga USB, dan juga setting ya, ini untuk pengaturan. Nah, yang unik nih ya, si Stepwagon karena dia mobil keluarga nih teman-teman ya. Jadi dia harus banyak penyimpanan. Di sini kita paling atas dulu ya. Bisa dibuka nih. Tuh, lihat ada storage ya. Di sini ada storage. Dan ada detail unik yang menarik. Di sini ada tulisan Stepwagon. Kalau kita balikin, set. Ada gambar mobil sini, ada siluet mobil ya, lucu ya. Sini ya, detail menarik, hal kecil. Di sini juga tuh ada untuk cup holder yang praktis, bisa disembunyikan. Lalu kisi AC, ada tweeter juga. Di sini ruang penyimpanan terbuka juga, dan di sini juga ada ruang penyimpanan tertutup yang sudah soft opening ya teman-teman ya. Lalu di bagian bawah ini ada pengecasan USB Type C, lalu juga ada pengecasan juga, dan di bagian tengah ada storage ya yang cukup dalam. Muat untuk memuat buku maupun tas dan lain sebagainya. Di sini handrest 2 sisi, penumpang dan driver, lalu juga sun visor ya, sun visor depan belakang, kanan kiri. Kalau kita buka sudah ada cermin dan lampunya juga ya. Lalu untuk spion tengah, lampu baceng sudah LED kanan dan kiri, dan ada si tempat kacamata. Ya, jadi dari keseluruhan ini untuk duduk di baris pertama si Honda Stepwagon sih, ini memang mobil keluarga banget ya. Kita bisa mudah sekali mengendarainya karena kacanya luas banget, depan, belakang, kanan, kiri. Lalu juga visibilitasnya baik, posisi duduknya sangat menyenangkan, dan ditambah, nah karena dia mengusung teknologi baru yaitu hybrid, di sini pastinya dia juga irit banget. Seirit apa sih Stepwagon ini? Yuk kita lihat dulu profil mesinnya dan motor listriknya yang ada di bagian depan. Nah, Honda Lovers, ini nih udah di kap mesinnya nih. Kita lihat ya, di balik mesin ini ternyata ada ruang kap mesin yang sudah dicat warna body, ada peredam juga, dan juga karena dia sudah hybrid ya, jadi ada motor listrik dan mesin bensin. Nah, mesin bensinnya sendiri dia menggunakan 2000 cc, high VTEC DWC dengan tenaga 143 PS dan torsi 175 Nm. Lalu juga motor listriknya itu bisa sampai 184 PS dan torsinya 315 Nm. Jadi, wow, besar banget ya torsinya ya. Jadi untuk mobil bongsor ini yang lega gitu ya, yang besar, ini sih udah pas banget ya perpaduannya ya. Jadi mau sporty ya, efisien juga iya. Sudah dicoba juga sama kita waktu itu di test course-nya, 0 sampai 100 itu bisa mencapai 10 detik. Jadi ya udah oke lah. Dan untuk keiritannya juga oke ya, karena dia bisa mencapai 20 km per liter dengan tangki bensin 52 liter, itu bisa mencapai 1000 km jaraknya. Jadi worry free banget ya. Penasaran ya? Mau nyobain? Nanti bisa langsung aja tuh datengin dealernya ya untuk test drive ya. Jadi kalau dari mesin sih dia udah canggih banget ya untuk si Honda Stepwagon ini. Oke, kita langsung aja nanti lihat ada warna apa aja ya. Lihat. Nah, gimana nih? Udah tahu kan keseluruhan interior, eksterior, sampai ruang mesinnya, performanya? Tertarik kan? Nah, tinggal milih warna nih. Ya, untuk Honda Stepwagon ini tersedia dari warna baru. Ini nih, warna ini premium crystal garnet metallic. Ada juga warna Twilight Mist Black Pearl, itu juga warna baru. Lalu juga ada warna putihnya Platinum White Pearl, Crystal Black Pearl, dan Meteorite Grey Metallic. Ya, jadi pilihan warna sangat banyak, sesuaikan dengan kebutuhan kamu. Kalau misalnya pengen lihat langsung unitnya, bisa langsung datang aja ke dealer-dealer terdekat Honda. Ada juga nanti di pameran Gias, juga bisa dilihat juga unitnya. Dan untuk harganya, kalau video ini sudah launching, sudah tayang, nanti teman-teman bisa langsung update aja, lihat aja harganya, pasti sudah diumumkan ya. Jadi secara keseluruhan overall memang Honda Stepwagon ini adalah model Honda yang fresh ya, yang sesuai banget buat teman-teman yang butuh mobil keluarga yang lega, sporty, tapi juga irit dan canggih. Itu dia. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. See you. Bye-bye.